Haleluya. Sudah ada api Roh Kudus menyala dalam kita. Sudah menyala-nyala bagi Tuhan. Karena Roh Kudus melakukan dia, katakan amin. Saudara, penuh Roh Kudus akan membuat saudara menjadi unstoppable, atau tidak dapat dihentikan. Amin. Tidak dapat dihentikan hidup kudus, katakan amin. Tidak dapat dihentikan menjadi saksi Tuhan, katakan amin. Tidak dapat dihentikan menjadi orang yang berkuasa. Penuh Roh Kudus tidak akan membuat saudara menjadi orang biasa-biasa, tapi akan membuat saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara akan selalu berjalan dengan kuasa Tuhan. Saudara tidak akan kekurangan dengan kuasa Tuhan kalau saudara penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus akan membuat saudara menjadi berbeda. Saudara bukan manusia biasa, tapi menjadi manusia yang supernatural. Dengan kekuatan sendiri saudara tidak dapat melakukan itu. Tapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, ada kuasa Tuhan bersama dengan saudara, sehingga hal-hal yang ajaib bisa jadi dalam hidup saudara dan lewat hidup saudara. Saudara dapat hidup kudus. Orang dunia berkata tidak sanggup. Orang dunia berkata bagaimana kita dapat hidup kudus di tengah dunia yang jahat ini. Tapi kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara dapat hidup mematikan semua kehendak daging saudara, sehingga seluruh hidup saudara berkenan kepada Tuhan. Dan saudara bertumbuh terus sehingga saudara kerjakan sempurna di hadapan Tuhan. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, maka kehidupan saudara tidak biasa-biasa. Kemanapun saudara pergi, saudara selalu bawa kuasa Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan lewat hidup dan pelayanan saudara. Baik saudara tidak berbicara, Roh Kudus ada pada saudara, orang bisa menyadari saudara berbeda. Mana amin, ya katakan amin. Orang tidak akan sembarangan berbicara di depan saudara, karena dia bisa merasakan hadirat Roh Kudus lewat hidup saudara. Apakah saudara orang yang demikian? Kalau saudara penuh Roh Kudus, orang tidak akan sembarangan berani bicara depan saudara, kecuali dia sangat luar biasa kerasukan. Katakan amin. Ya, orang bisa menyadari ada yang beda dalam hidup saudara. Dan itu bahkan sebelum saudara berbicara. Apalagi kalau saudara sudah berbicara dan mulai memperkatakan firman Tuhan, mulai menyampaikan Injil Tuhan, maka kuasa Tuhan bisa bekerja lewat hidup saudara, sehingga orang-orang bisa dibebaskan lewat hidup saudara. Rindukan saudara itu jadi bagi saudara setiap saat dalam hidup saudara? Jawabannya, saudara harus penuh dengan firman Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, manapun saudara pergi, ada tanda ajaib dan mujizat menyertai saudara. Saudara tidak menjadi orang yang biasa. Banyak anak-anak Tuhan hidupnya saudaraku tidak mempermuliakan Tuhan, dan dia sendiri pun tidak bergairah. Tapi kalau saudara penuh Roh Kudus, maka hidup saudara tidak rutinitas. Hidup saudara tidak loyo. Hidup saudara bukan hanya mengerjakan pelayanan yang rutin, tapi ada satu gairah, ada api Roh Kudus menyala-nyala dalam saudara, sehingga setiap hari menjadi satu pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Oh haleluya, katakan haleluya. Setiap hari saudara belajar yang baru bersama dengan Tuhan. Ketika saudara pergi keluar, saudara tidak pergi bekerja, tapi saudara pergi untuk berpetualang bersama dengan Roh Kudus yang memimpin saudara untuk mengerjakan perkara yang besar pada hari itu. Amin. Haleluya. Sehingga walaupun sudah siap KKR kita kemarin, biarlah tiap-tiap hari bisa menjadi KKR dalam hidup saudara. Walaupun KKR sudah selesai tanggal 20, hari lepas hari saudara bisa membuat KKR di rumah saudara, di lingkungan saudara, di tempat kerja saudara, di keluarga saudara, di tempat yang KKR kita. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Kita menjadi orang yang tidak bisa dihentikan. Kita tidak bisa dihentikan memberitakan Injil. Katakan amin. Tapi hidup kita selalu penuh dengan kuasa Tuhan. Mana-mana kita pergi, kita mau selalu memberitakan Injil. Kalau KKR sudah selesai, kita bukan berhenti memberitakan Injil, kita tidak bisa dihentikan. Kalau kita sekali mengunjungi saudaraku, orang-orang saudaraku, kita kunjungi itu, kita tidak bisa berhenti mengunjunginya. Kita akan terus mengunjunginya, karena di dalam ini menyala. Kita punya iman, kita penuh dengan firman, kita lihat jiwa-jiwa yang melayani menjadi murid Tuhan dan menjadi orang-orang seperti kita juga. Amin. Dia dipakai Tuhan, yang dibakar oleh api Roh Kudus, sehingga mereka bisa mengubahkan dunia ini. Kita orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengubahkan dunia ini. Saudara dipakai Tuhan untuk mengubahkan keluarga
Kisah 2 ayat 41, orang yang memberikan diri mereka dibaptis mereka percaya 3.000 orang. Tapi Petrus tidak berhenti. Besoknya di pintu gerbang bait Allah dia sudah membangkitkan orang lumpuh. Katakan amin. Dan kemudian karena mereka membangkitkan orang lumpuh itu, apa yang terjadi? Banyak orang jadi iri dan kemudian mereka ditangkap. Kisah 4 ayat 2 sampai 4 dia, saudaraku. Kisah 4 ayat 2 sampai 4 dikatakan di situ. Ya, orang-orang sangat marah. Kemudian mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan. Dan saudara ditangkap karena mereka memberitakan Injil, karena mereka membangkitkan orang lumpuh. Saudara juga, kalau saudara berbuat baik di luar sana, menginjili orang, selamat orang, datang kepada Yesus yang sakit jadi sembuh, kemudian orang bisa menjadi marah kepada saudara dan kemudian menangkap saudara, menyerahkan saudara ke pengadilan agama. Jangan takut, maju terus saja, maju terus beritakan Injil. Amin. Dari situ saudara, Kisah 4 17-20 dilarang mereka memberitakan Injil, dilarang mereka melayani. Dikatakan di situ, mereka baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Jangan heran saudara kalau orang dipakai setan melarang saudara menginjil. Katakan amin. Jangan berkata, ih aku kok berbuat baik, menyelamatkan tetanggaku. Ya tadinya dia mau mati jadi hidup kembali, tapi jadinya orang kok memusuhi aku, kok jadinya orang mengucilkan aku, mengata-ngatai aku, bahkan memecat aku, bahkan menuduh aku yang tidak. Bahkan memfitnah. Jangan heran, karena kita ada di dunia ini, kita berada di kapal perang, kita sedang berperang. Setan tidak suka jiwa-jiwa selamat. Jadi no problem. Itu tidak mengherankan kalau dia kirim orang-orang untuk melarang kita berbicara dalam nama Yesus, karena dia tahu hanya dalam nama Yesus orang-orang bisa diselamatkan. Haleluya. Dan itu jangan pernah berhenti memberitakan nama Yesus. Anggap biasa-biasa saja. Kalau orang lain mengancam saudara, orang lain marah kepada saudara, itu biasa. Tetaplah berjalan dengan kuasa Tuhan. Itu yang normal bagi kita. Katakan amin. Walaupun kita mengalami aniaya, kita akan tetap maju terus. Kita tidak bisa dihentikan dari memberitakan Injil. Haleluya saudara. Itu yang dilakukan oleh rasul-rasul. Apakah mereka takut kepada ancaman tersebut? Petrus dan Yohanes takut? Tidak. Mereka berkata ayat 19, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami itu tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat di kamar dengan. Mereka tidak peduli. Mereka berkata, kamu putuskan sendiri mana yang benar, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka memutuskan. Mereka tidak peduli ancaman itu. Rasul-rasul memutuskan. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Kita juga demikian. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita tidak peduli apa yang dikatakan orang, melarang kita untuk memberitakan Injil, mengancam kita karena kita memberitakan Injil. Kita tetap taat kepada Tuhan Yesus saja. Kita akan tetap memberitakan Injil, walau bagaimana penganiayanya, kita akan tetap memberitakan Injil. Kita putuskan, kita taat kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil pada segala makhluk, Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Coba buat tangan saudara begini. Pak Mude selalu melakukan. Coba buat tangan saudara begini. Dua-dua. Buat begini. Coba lihat kepada tangan saudara. Lihat baik-baik kepada tangan saudara. Ya, nasib bangsa Indonesia, nasib bangsa kita terletak di tangan kita. Coba ulangi, nasib bangsaku terletak di tanganku ini. Nasib bangsaku terletak di tanganku ini. Katakan amin. Tuhan percaya kepada saudara. Itulah kenapa dia berikan Roh Kudusnya, supaya saudara bisa dipakainya untuk memberitakan Injil, menyelamatkan Indonesia ini, menyelamatkan bahkan sampai keluar lagi saudara bangsa-bangsa lain. Katakan amin. Nanti bangsa kita terletak di tangan saudara. Bayangkan itu saudara. Saudaraku, Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya supaya kita menjadi saksi yang berkuasa. Bukan hanya kita bisa berbahasa roh, tapi untuk apa? Supaya kita keluar dan menyelamatkan jiwa-jiwa dari neraka, pindah ke surga yang kekal. Itu pekerjaan yang tidak main-main.
daripada profesi menjadi penginjil atau menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan semuanya kita dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Lebih kuat aminnya, amin. Karena itu tetapkan nanti sudah penuh Roh Kudus setiap hari. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa mengalahkan kehendak daging, mesti dengan kekuatan Roh Kudus. Tadi kita sudah baca Roma 8 ayat 13. Apabila dengan roh kami mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Kalau daging ini ditanya, dia akan mau tidur terus, dia akan mau nonton TV terus, tidak berhenti-berhenti, mau buka medsos hal yang sia-sia dibaca terus, mau jalan-jalan terus di mall. Itu kehendak daging, saudara. Tapi kalau kita perlu Roh Kudus, Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan menolong kita untuk mematikan perbuatan daging kita, sehingga kita tidak lagi duniawi, kita tidak lagi berguna daging. Tapi apa keinginan kita? Mari menginjil, mari bersaksi, mari mengunjungi, mari membawa beritakan Injil. Haleluya. Dan menjadi kesukaan bagi kita. Roh Kudus mengubah kita sehingga kita menjadi suka akan hal-hal yang daripada Tuhan. Saudara tidak dapat melakukannya dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus, dengan pertolongan saudara bisa. Itulah sebabnya tiap hari mari bersekutu dengan Tuhan, banyak baca firman, bahasa roh, minta Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan yang saudara baca, sehingga sepanjang hari itu saudara akan menuruti kehendak Roh Kudus dan akan mengerjakan kehendak Tuhan dan akan mengenalkan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Semuanya pun karena pertolongan Roh Kudus, semuanya pun karena kuasa Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohmu, kata Tuhan. Maka kita perlu banyak bersekutu dengan Roh Kudus. Maka kita perlu selalu mengkondisikan diri kita untuk selalu berkonek dengan Tuhan melalui bahasa roh. Katakan amin. Itu membuat kita tinggal dalam atmosfer rohani. Dan Roh Kudus akan mulai berbicara kepada kita, anakku, apa yang kau lakukan itu tidak rohani. Itu tidak ada gunanya. Itu hal yang sia-sia. Itu akan membuat kau makin jauh dari jalan Tuhan. Roh Kudus akan berbicara. Dan ketika dia berbicara, jangan keraskan hati kita. Langsung patuh katakan, oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Oh Tuhan, pimpin aku, supaya aku tidak lagi melakukan apa yang salah, tapi aku melakukan apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Amin. Roh Kudus akan menghidupkan setiap firman Tuhan. Saudara baca, saudaraku, kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, saudara baca firman, saudara akan melayang pikiran saudara. Saudara seperti rutinitas baca firman setiap hari. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi saudara, saudara minta, saudara rindu, tolong Tuhan kau roh hikmat dan roh wahyu. Amin. Roh Kudus kau roh hikmat, atau roh pengertian, atau roh takut akan Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan ini, terangkan kepada aku artinya, maka Roh Kudus akan datang menerangkannya kepada saudara, sehingga sepanjang hari itu saudara kuat, saudara dibelokkan kembali saudaraku kepada jalan Tuhan. Katakan amin. Saudara dibelokkan kembali, diarahkan kembali kepada jalan yang benar, sehingga sepanjang hari itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi ada banyak jiwa yang bisa saudara bawa kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku, kita orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Walaupun capek tubuh kita ketika kita sudah pulang kerja, tapi karena dalam ini Roh Kudus menyala-nyala, maka ketika pulang kita naik apa opet, angkot namanya. Ketika kita naik sudako, kalau di Medan, angkutan kota, capek badan kita, udah kita jualan sepanjang hari, udah kita pulang kerja setiap hari, tapi di dalam ini tidak bisa ditahan. Roh Kudus menyala-nyala, maka di angkutan kota itu kita akan tetap bersaksi, kita akan tetap menginjil, kita akan tetap memberitakan firman, kita akan tetap mendoakan orang-orang sakit, kita akan membangkitkan orang lumpuh. Kenapa? Karena Roh Kudus limpah atas kita. Kemanapun kita pergi, ada kuasa Tuhan bersama dengan kita. Katakan haleluya. Tubuh ini bisa saja capek, tapi kalau ada Roh Kudus yang menghidupkan, kita akan tetap bisa bersemangat setiap saat. Mana ada yang lebih kuat? Amin. Haleluya. Saudaraku, ketika saudara terus memberitakan firman Tuhan, ada urapan Roh Kudus di situ. Dan Tuhan
meneguhkan pemberitaan firman saudara dengan tanda ajaib dan mujizat. Karena Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Dia sudah katakan ketika saudara menginjil pasti nyata tanda ajaib dan mujizat. Makanya kalau saudara mau lihat banyak mujizat, pergi menginjil. Kurang kuat adanya. Setiap hari menginjil. Kata saudara, katakan ini, oh Tuhan Yesus, penuhkan saya dengan Roh Kudus-Mu. Setiap hari Tuhan, saya mau menginjil. Saya tidak bisa dihentikan dari menginjil. Saya tetapkan hati saya. Setiap hari, saya mau memenangkan jiwa. Saya mau bersaksi. Terima kasih Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, walaupun ada ancaman, ada aniaya, maju terus. Amin. Saudara yang lihat, ketika tadi mereka berdoa Kisah 4:23, mereka tidak takut akan ancaman itu. Saudara jangan berdoa supaya ancaman itu, kita kadang-kadang sibuk berkata supaya aniaya itu diangkat, ancaman itu diangkat. Ya, sebenarnya Tuhan paling perlu untuk mengubahkan kita daripada mengubahkan situasi. Katakan amin. Rasul-rasul tidak berdoa demikian bila mereka mengancam kami Tuhan, karena itu angkatlah ancaman itu supaya kami bisa tenang-tenang menginjil. Tidak. Apa yang mereka katakan, berikan kami keberanian untuk menginjil. Karena saudara kita hidup di dunia ini, bagaimanapun ada setan. Tentunya setan tidak suka orang-orang diselamatkan. Jadi tidak usah anggap terlalu besar itu aniaya. Ada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Tapi yang perlu bagian kita minta Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Keberanian supaya kita bisa terus memberitakan Injil di tengah-tengah aniaya bagaimanapun. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kalau saudara perhatikan, besar sekali, luar biasa mujizat Tuhan terjadi. Kisah 5 saudaraku, yang bayangan Petrus dapat menyembuhkan orang. Jadi ada ancaman, ada aniaya. Apakah sidang Tuhan mundur gara-gara itu? Tidak. Justru kalau ada ancaman aniaya, tapi kalau sidang Tuhan terus menginjil, terus berkata firman Tuhan, Tuhan akan bertambah-tambah menyatakan tanda ajaib dan mujizat. Mana amin yang lebih kuat? Jadi walaupun ada aniaya di sini, banyak tantangan di sini, kalau kita tetap terus memberitakan Injil Tuhan, justru Tuhan semakin menyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Karena itu jangan berhenti. Tetaplah beritakan Injil Tuhan. Tetaplah muridkan jiwa-jiwa, sehingga lebih banyak jadi penuai-penuai, sehingga lebih banyak lagi pemberita-pemberita Injil. Mana aminnya? Saudaraku, Kisah 5:17-20, ya, imam-imam besar, orang Saduki iri hati. Nah, kalau saudara melayani Tuhan, akan ada tetap orang yang iri hati kepada saudara. Ya, dari pihak manapun tidak peduli, tapi pasti akan ada orang iri hati. Dan akibatnya apa? Rasul-rasul itu dimasukkan dalam penjara. Tapi ketika mereka dimasukkan dalam penjara, datanglah malaikat Tuhan membebaskan mereka. Dan apa kata malaikat ini? Pergilah, beritakanlah firman Allah dengan berani. Besok langsung pergi beritakan firman Tuhan, kata malaikat Tuhan. Dan betul saja besoknya rasul-rasul itu sudah ada kembali di bait Allah. Mereka kembali lagi memberitakan firman Tuhan. Jadi setelah mereka di penjara, apakah rasul ini menjadi takut? Tidak. Sudah pun di penjara, mereka tetap saja berani memberitakan firman Allah keesokan harinya. Mereka tidak berkata liburan dululah di kepulauan Bahamas, istirahat dulu, dia cukup syok. Terona soho, aku soho. Masa aku melayani Tuhan baik-baik, ya hidupku menginjilnya, gak ada berbuat jahat. Seharusnya penjara itu tempat kriminal, tempat orang merampok, membunuh. Masa aku disamakan dengan semua penjahat-penjahat itu? Aku dimasukkan penjara karena aku melayani Tuhan. Oh, sudahlah, tunggu dulu lah. Jangan dulu melayani Tuhan, istirahat dulu. Istirahat dulu. Nanti kalau udah kuat, aku baru mau melayani menginjil Tuhan. Tidak, saudara. Kalau Roh Kudus memerlukan kita, kita tidak takut akan apapun. Oh, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Mau dimasukkan dalam penjara, biarlah malaikat Tuhan membebaskan kita. Besoknya mari menginjil lagi secepat mungkin. Amin ya. Haleluya. Walaupun mungkin itu bukan penjara
sehingga saudara tidak bisa bebas memberitakan Injil. Tapi jangan takut kepada ancaman itu. Terus cari lagi jiwa lain lagi yang bisa saudara Injil. Cari tempat lain lagi yang bisa saudara buka KKS baru. Cari tempat lain lagi di mana kita bisa mendirikan sidang Tuhan lagi. Cari kota lain lagi di mana situ bisa ditanam GKI baru lagi. Mana amin yang lebih kuat, amin. Bukan kemuliaan bagi nama Yesus, amin. Jangan takut, tapi teruslah memberitakan Injil. Unstoppable, tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus ada pada saudara. Kuasa itu menjadi saksi. Kita tidak takut, walaupun itu mantul, walaupun bisa menjadi martir, saudara. Itu dia dinamis Kisah 1:8. Satu kuasa yang sangat luar biasa dahsyat, dinamis, yang mengadakan ledakan, yang membuat saudara tidak bisa berhenti memberitakan Injil. Sehingga kalaupun bayangannya menjadi seperti martir, saudara mati, saudaraku, saudara tidak takut, saudara akan maju terus. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus pada saudara. Haleluya, membuat saudara bergairah terus. Yang penting ada jiwa selamat. Mau jualan cendolku hari ini kurang laku, yang penting hari ini ada jiwa terselamatkan dua orang dari Yesus. Amin, yang lebih kuat, amin. Dan ketika Tuhan melihat saudara mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, saudara tidak peduli cendol saudara tidak laku, tapi saudara kejar kekekalan. Saudara fokus kepada tujuan saudara, yaitu menyelamatkan jiwa. Maka segalanya pun bisa ditambahkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jangan bersedih karena cendol tidak laku, tapi bersedihlah kau belum ada jiwa kuselamatkan hari ini. Tuhan, kau belum ada hari ini, paling tidak aku bisa lah bersaksi Tuhan. Satu aja Tuhan, pimpin aku kepada satu orang yang tepat, yang bisa aku selamatkan. Pimpin aku kepada satu orang yang rindu, haus akan keselamatan jiwa Tuhan. Tolong aku Roh Kudus. Oh, cendol tidak laku tidak apa-apa, tapi jiwa harus kau menangkan pada hari ini. Amin, yang lebih kuat, amin. Haleluya, saudaraku. Tidak bisa dihentikan. Ya, mungkin saudara merasa sepertinya pekerjaanku hari ini ya seperti begini ya, seperti tadi cendol aku tidak bisa dihentikan. Bos saudara memarahi saudara, sudahlah, kau kerjamu menginjil saja. Ya, apa-apa kau undang semua orang datang KKR. Di sini bukan tempat untuk mengundang KKR, di sini tempat untuk kerja. Sekali lagi kau buat begitu, ya kau pecat misalnya, amin. Ya, kau pecat, tidak apa-apa. Saudara percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kita di dunia ini pasti diurus Tuhan. Segala sesuatu ditambahkan Tuhan. Tuhan, kita bisa mengirim siapa saja, burung gagak pun untuk memberi makan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dia pencipta adanya, dan tidak ada menjadi ada, dia bisa berikan kepada saudara. Katakan amin. Tetapi bagian kita tetapkan hati, tidak bisa dihentikan dari memberikan Injil. Haleluya. Sakit kepala saudara, sakit punggung saudara. Saudara, setan mulai membisikkan kepada saudara, hei, kau kerjamu berdoa bagi orang sakit sembuh. Kau sendiri penyakitan, kata setan. Apa kesaksianmu? Bilang kepada setan, tutup mulutmu setan. Hari ini juga kau menangkan jiwa. Hari ini juga kau cari orang sakit. Hari ini juga kau mengatakan tanganku lagi atas orang sakit. Semakin sering kau bicara, semakin banyak orang sakit akan kau cari. Sudah kau meletakkan tanganku atas mereka, dan mereka pasti akan sembuh. Dan sebaiknya tutup mulutmu, pergi daripadaku di dalam nama Yesus. Dan oleh pilu-pilu Yesus, aku tahu, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Tidak ada yang bisa menghentikanku dari memberitakan Injil Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikanku dari menyatakan kuasa Tuhan. Mana amin yang katakan amin dan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, itulah kita orang yang tidak bisa dihentikan. Kalau saudara lihat pertumbuhan jemaat tambah besar, dikatakan di situ saudaraku ya, di Kisah 4 tadi dibaca dan terus bertambah 5.000 orang. Kisah 5:14, makin lama makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kisah 6:7, bahkan sejumlah besar imam
menyerahkan diri mereka, bertobat. Imam-imam saudaraku yang tadinya menentang mereka, ini hati bermalas karena bertobat. Dia orang-orang yang tadinya menentang saudara, mencaci maki saudara, mengejek saudara, mereka pada akhirnya akan datang dan mengakui Yesus Tuhan. Yesus bisa menolong mereka, Yesus bisa melakukan hal ajaib mujizat. Katakan amin. Tapi karena apa? Karena mereka terus memberitakan Injil, maka Tuhan menambahkan terus jumlah mereka. Aminnya. Karena sudah selesai, jangan berhenti menginjil. Biarlah saudara lihat kebaktian minggu di Pekanbaru nih, di semua tempat kebaktian di Pekanbaru, bahkan di seluruh Riau, saudara terus memenangkan jiwa demi jiwa setiap hari ini. Banyak orang altar call setiap hari Minggu. Saudara tetapkan saudara pamit tidak hari ini, hari Minggu ini aku bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Minimal satu tiap minggu membawa kepada Tuhan. Tolong berikan aku Tuhan. Kalau saudara berdoa demikian, pasti Tuhan memberikannya kepada saudara. Karena itu detak jantung Tuhan, itu hatinya Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan tidak kenal seorang pun biasa, dan alatnya saudara. Katakan amin. Alatnya adalah saudara. Kita anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata, lihatlah ladang-ladang sudah menguning, matang untuk dituai. Bukan nanti, bukan 4 bulan lagi, sekarang ini pun sudah banyak jiwa-jiwa menantikan saudara datang kepadanya untuk bersaksi. Minta Roh Kudus memimpinkan saudara kepada orang-orang tersebut. Tuhan bisa bawa saudara kepada orang yang tepat. Tapi saudara harus rindu dia. Roh Kudus, ubahkan hatiku ini. Seperti Yesaya 36:27, berikan aku hati yang baru Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang cinta kepada jiwa-jiwa. Bukan lagi hati yang memikirkan kepentingan diri sendiri Tuhan, tapi hati yang baru, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, hati yang mau taat kepada Roh Kudus, hati yang rela berkorban, hati Yesus menjadi milikku, hati yang tidak mementingkan diri sendiri lagi, hati yang bukan mengejar berkat, tapi yang mengejar kehendak Tuhan, hati yang mau berkorban seperti Yesus. Sehingga kalau aku keluar, Tuhan, hati yang baru ini Tuhan, oh sudah kau berikan bagiku, sehingga biarlah setiap kali aku keluar, Engkau bisa pimpinkan aku kepada satu orang yang membutuhkan keselamatan Tuhan. Bawa aku kepadanya, oh Tuhan, dan biarlah aku memenangkan jiwa tersebut bagimu. Tuhan pasti berikan kalau saudara berdoa demikian. Itu doa yang dipimpin oleh Roh Kudus saudaraku. Itu doa saudaraku di mana Roh Kudus sendiri akan, oh saudaraku, memimpinkan saudara, akan memberikan itu kepada saudara dalam hati saudara. Katakan amin. Haleluya. Tiap hari saudara bisa berdoa hati yang baru, hati yang cinta pada jiwa-jiwa, hati yang mengasihi Engkau Tuhan, dan hati yang mengasihi sesama manusia. Katakan amin. Saudara akan rindu jiwa-jiwa selamat. Saudara akan diubahkan Tuhan menjadi seperti dia. Saudara akan menjadi suka berkorban. Walaupun capek tubuh saudara, karena saudara masih hidup di tubuh manusia, tapi tidak sanggup melihat jiwa-jiwa masih banyak perlu diselamatkan, saudara akan pergi juga melayani mereka. Mana amin yang lebih kuat, amin. Itu nanti hati yang baru, hati dikuasai oleh Roh Kudus, hati diubahkan oleh Tuhan lewat firman dan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Stefanus mati dilempari batu, kisah 7, itu aniaya yang besar sudah. Ya, itu satu aniaya yang besar. Tapi anak-anak Tuhan tidak takut, mereka tetap maju terus. Mereka tidak bisa dihentikan. Kisah 8 aniaya yang hebat datang kepada sidang Tuhan, tetap juga mereka tidak bisa dihentikan. Kalau saudara baca kisah 8, semua jemaat tersebar. Mereka keluar dari Yerusalem, mereka cari tempat di mana mereka bisa tetap menginjil. Jangan berhenti karena ada satu orang menolak saudara. Jangan berhenti karena ada aniaya yang saudara terima di satu tempat. Cari lagi jiwa-jiwa baru yang lain. Lebih kuat amin ya Lord. Cari lagi tempat-tempat baru untuk dikunjungi. Cari lagi tempat-tempat baru untuk diinjili. Cari lagi lingkungan yang lain di mana saudara bisa memberitakan firman Tuhan Yesus. Tiap hari berdoa, buka mata rohani Tuhan. Tolong kau supaya di tempat kerjaku ini bisa ada kebaktian KKR diadakan. Tolong Tuhan supaya di tempat di mana aku bekerja ini, oh mereka semuanya bisa
rindu kepada Tuhan dan mau mendengarkan Injil, dan mereka mau datang dan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Saudara, tidak bisa dihentikan. Paulus, saudara, dia berubah dari Saulus menjadi Paulus, dan dia tidak bisa dihentikan. Saudara tahu itu Paulus adalah salah satu rasul Tuhan yang sangat banyak mengalami aniaya. Saudara baca nanti 2 Korintus 11. Kadang-kadang kita malu membacanya, saudara. Coba kita buka sini 2 Korintus 11, ya. 2 Korintus 11. Coba lihat kitab kita. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berseri lelah, lebih sering di dalam bencana, diterpa di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Kerap kali, bukan hanya sekali, saudara. 5 kali aku disesak orang jauh. Kita mungkin sekali pun belum pernah. Ini sekali satu penyesahan mungkin 39 kali ya, ya. Dicampur sudah ya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Sudah ditulis. 3 kali aku diterang. Oh saudara, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamut, bahaya pihak orang. Oh saudara, baca lagi saudaraku. Ya, saudaraku, aniaya kita belumlah sampai seberapa Paulus. Semua pun kita bisa mengakuinya. Katakan amin. Amin. Ya, walaupun keluarga kami pernah dibom, ditembak, saudaraku, ya, tapi tetap sepertinya, saudaraku, bagaimanapun kalau saya baca ini ayat 11-23, saya mengatakan kepada Tuhan, memang betullah kalau kuasa Roh Kudus itu ada pada kita, maka kita akan dijadikannya tetap tidak bisa dihentikan dari menginjil, dari menyelamatkan jiwa-jiwa. Mana tepuk tangan bagi Yesus. Walaupun banyak aniaya yang bisa kita alami, saudaraku, kita akan maju terus karena ada kuasa Roh Kudus limpah atas kita. Katakan amin. Jangan berhenti. Banyak aniaya, sedikit aniaya, capek tubuh kita, maju terus, tetap beritakan Injil. Ada orang menolak kita, ada orang mengancam kita, ada orang memfitnah. Kadang-kadang anak Tuhan mereka jadi lumpuh gara-gara ini. Dapat dimengerti, saudara, karena sepanjang hidup saudara-saudara berbuat baik, tapi ada orang memfitnah saudara, itu tidak enak tentunya. Ada orang mengatakan justru sebaliknya daripada apa yang saudara lakukan. Itu adalah salah satu strategi setan, senjata setan untuk melumpuhkan anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan mau dilumpuhkan. Tipu daya setan sudah kita kenal. Usir dia dalam nama Yesus. Tapi katakan, aku orang yang penuh Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan padaku, ada kekuatan Tuhan padaku. Apapun tidak bisa menghentikanku dari mengerjakan kehendak Tuhan, dari menginjil, dari menyelamatkan jiwa-jiwa. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Jadi walaupun kita disalah mengerti, difitnah, kembali masuk penjara, saudara, itu lebih berat. Ya saudaraku, karena seperti Paulus, saudara, dia masuk penjara Filipi. Bayangkan, karena berbuat baik, karena menginjil, karena menyelamatkan orang, masuk penjara, dipasuk, dicampur pula sebelum masuk penjara. Udah luka semua badannya, saudara bisa bayangkan kedinginan, kehausan, sakit sekujur tubuh, dan karena berbuat baik pula, saudara dihukum demikian. Itu tentu bukan satu situasi yang enak. Saudara kan bisa berkata orang di luar sana yang sedikit pun tidak takut akan Tuhan, hidupnya senang, tiap hari ketawa-tawa, ya, tiap hari dia buat dosa, tapi gak ada apapun menimpa dia yang jahat. Sementara kita bisa-bisa melayani Tuhan, malah kita kena campur seperti ini, malah kita dipasung, masuk penjara pula, dan seluruh tubuh kita luka-luka. Wah, setan akan dengan senang hati datang segera menyerbu pikiran saudara, berkata, sudahlah, tidak usah terlalu hebat melayani Tuhan, tenang-tenang aja, biarlah akibatnya kalau kau rajin menginjil, justru semakin banyak aniaya yang kau terima. Tapi saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan firman
Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Ketika saudara memuji menyembah Tuhan, setan takut kepada saudara. Setan kehilangan kuasanya, kehilangan genggamannya. Dia tidak bisa melumpuhkan saudara. Setan menjadi bingung. Tetapi ketika saudara memuji menyembah Tuhan, Tuhan juga bekerja. Dia akan melepaskan saudara. Dia akan membelawak saudara. Dan akan mengadakan tanda ajaib mujizat dalam hidup saudara. Dan itu terjadi kepada kehidupan Paulus dan Silas. Ketika mereka memuji Tuhan, yang seharusnya mereka mengeluh, setan dari neraka bingung. Apa ini? Garuk-garuk kepala dia saudara. Ya, dia pikir udah habislah Paulus dan Silas kali ini. Hancurlah hidup mereka. Udah bisa-bisa mereka melayani Tuhan. Udah dicambuki. Udah pasti udah tamat riwayatnya. Besok pasti gak mau lagi menginjil. Aman kita. Tapi ketika dilihatnya Paulus udah luka-luka punggungnya, si Silas udah pun kesakitan, dipasung pula. Malah menyanyi sekuat-kuatnya memuji Tuhan. Setan menjadi lumpuh. Takut dia saudara, dia bingung, dia garuk-garuk kepala. Mari kita buat setan bingung. Mari kita tidak bisa dihentikan dari melayani Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus bersuka-cita. Walaupun aniaya besar, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menari-nari di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan boleh melimpahkan kuasanya bagi saudara lebih dahsyat lagi. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Gempa bumi terjadi, terlepaskan semua belenggu mereka, dan mereka semua bebas saudaraku. Ketika aniaya yang besar datang kepada saudara, apa yang perlu saudara lakukan? Jangan senangkan setan dengan mengeluh. Jangan puaskan dia dengan tawar hati, dengan berhenti menginjil. Tapi senangkan Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Maka kuasa Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Kuasa Tuhan akan melawat saudara, sehingga saudara tidak akan bisa dihentikan dari mengerjakan kehendak Tuhan. Saudara tidak akan bisa dihentikan dari menginjil dan memuridkan. Lebih kuat amin. Kita berdoa berubah nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara berkata firman Matius 5:11-12, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita bersukacita. Kalau kita mengalami aniaya, jangan mengeluh, jangan tawar hati, jangan marah, jangan dendam, jangan mau balas dendam, jangan mau balas kejahatan. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita dianiaya karena kita melakukan yang baik, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa, mengerjakan pekerjaan Tuhan, bersukacita dan bergembiralah. Lebih kuat aminnya, kau semakin kecil aminnya. Lebih kuat aminnya, lebih kuat aminnya. Roh Kudus akan datang sebagai roh penghibur. Segera bahasa roh, buka firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, ucapkan firman betul Tuhan. Aku saja bersukacita. Karena itu aku mau terus bersukacita. Aku tidak bisa dihentikan. Walaupun orang lain mau fitnah aku, tidak apa-apa Tuhan. Aku maju terus. Aku akan tetap menginjil. Aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan tetap rajin. Oh, mau mengunjungi. Aku akan tetap rajin mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bahkan aku lebih rajin lagi daripada biasanya. Katakan amin. Itulah dia kuasa Roh Kudus yang menyangkutkan kita saudaraku menjadi orang-orang yang tidak bisa dihentikan dari melayani Tuhan. Saudaraku, kita baru berhenti kalau kita sudah pulang ke surga, sudah meninggal dunia. Ya, tidak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata Matius 92:11, semakin lama kita mengikuti Tuhan, semakin gemuk, semakin segar kita, semakin lebat buah kita. Mana aminnya? Jangan ada di antara kita merasa diri kita tua. Tidak ada kita yang tua. Kita hidup kekal selama-lamanya. Mana aminnya? Mana aminnya? Haleluya. Kaleb 85 tahun dia masih berkata, berikan kepada aku Hebron. Saudara juga sudah kaum bapak, sudah 10 tunanan
Sudah lama pun saudara mengikut Tuhan, justru katakan lebih banyak jiwa-jiwa kau selamatkan dari Tuhan. Lebih hebat aku melayani ya Tuhan. Lebih banyak buahku Tuhan. Aku mau ke surga udah habis semua pertandingan iman. Sudah aku genapi semua panggilanmu dalam hidupku. Sampai ke garis akhir. Katakan amin. Jangan ada itu yang berkata, nantilah, ini kan waktunya untuk generasi muda. No. Semua kita punya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara tidak bertanding, berkompetisi satu sama lain. Kalau dia anak muda, biar dia anak muda lah, dia pasti kuat melayani Tuhan. Saudaraku, yang buat kita kuat adalah Roh Kudus yang ada pada kita. Katakan amin. Ya, umur tua atau umur muda badani saudaraku itu tidak menentukan. Ya, ada cerita mengenai seorang yang kerja di pabrik saudaraku, di mana umurnya 2 kali lipat daripada umur sebagian orang yang kerja di situ, tapi hasil kerjanya 2 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang muda. Saudaraku, kita kalau dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita jauh lebih rajin daripada orang-orang. Kita kalau penuh dengan Roh Kudus, maka hidup kita jauh lebih banyak menghasilkan, lebih berbuah daripada orang-orang yang tidak penuh Roh Kudus. Itu tidak ada hubungannya dengan umur badan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Tua muda, anak kecil, kalau penuh Roh Kudus, saudara bisa berbuah lebat bagi Tuhan. Bukan berarti kalau umur saudara sudah tua, apa yang bisa kulakukan? Punyalah roh kalimat. 85 tahun dia masih berkata, berikan kepada Tuhan. Semua orang lain tidak ada yang berani menghadapi raksasa-raksasa itu. Kaleb sendiri yang berani. Keberanian iman seperti yang dikotbahkan oleh Ibu Joyce. Katakan amin. Katakan amin. Punyailah roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan seperti Ibu Gembala kita. 77 tahun masih keliling Indonesia untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menginjil. Katakan amin. Kita juga, kita semua penuh Roh Kudus, maka kita akan mencari orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Jangan katakan umurku sudah lanjut, aku tidak mau lagi memberitakan Injil. Saudaraku yang terkasih, kalau di dalam Roh Kudus menyala-nyala, maka tidak bisa ditahan. Dia seperti api di dalam saudara. Bagaimana dengan api? Dia mau membakar, memelah habis semua pekerjaan musuh. Saudara juga demikian. Kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara akan mencari orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Haleluya. Siapa yang rindu hidupnya menjadi orang-orang yang tidak bisa dihentikan menginjil, katakan amin. Saudara juga tidak bisa dihentikan membaca firman Tuhan, tidak bisa dihentikan mengunjungi, tidak bisa dihentikan daripada membawa jiwa-jiwa baru, tidak bisa dihentikan dari membuka KKS baru, tidak bisa dihentikan dari memberitakan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Walaupun ada aniaya, ancaman, tantangan, halangan, oposisi, fitnahan, semuanya, apakah ancaman masuk penjara, dibawa ke pengadilan, saudaraku, kita penuh Roh Kudus, kita akan tetap maju terus. Satu hal, kalau saudara seperti Sadrak Meshach Abednego, saudara dimasukkan perapian yang menyala-nyala, semakin intens dia itu, trialsnya, semakin kuat dia aniayanya, 7 kali lipat lebih dahsyat daripada aniaya biasa. Untuk perapian itu dipanaskan 7 kali lipat sehingga orang yang melempar Sadrak Meshach Abednego mati terbakar. Lemah. Tapi beda dengan anak Tuhan yang penuh Roh Kudus. Amin ya. Saya saja semangat. Amin ya, lebih kuat amin ya. Saudara penuh Roh Kudus, mau 7 kali lipat dipanaskan oleh setan, aniaya itu datang kepada saudara, saudara akan tetap maju terus, tetap melayani Tuhan, tetap berhidup mengerjakan kehendak Tuhan, tetap menginjil, tetap memulihkan. Maka saudara lihat apa yang terjadi di perapian yang menyala-nyala itu. 3 orang dicampakkan ke situ, tapi bukan 3 orang situ, ada 4 orang. Siapakah orang yang keempat? Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita di tengah semua penganiayaan itu. Karena itu jangan berhenti, dia akan membawa saudara keluar dengan kemenangan yang luar biasa. Mana kepada kami? Kita